Jika dulu ke orang pintar pada waktu sakit diberi bacaan-bacaan tertentu melalui air putih, jika memang bacaan tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam, ibu harus ikhlas. Aku ikhlas ya Allah jika aku dulu pernah melakukan perbuatan musyrik. Aku mohon ampun. Itu pertama kali. Ya Bu aja ya. Iya. Itu pertama kali mohon ampun ya Allah jika aku dulu pernah melakukan perbuatan musyrik, yaitu minum air di mana bacaan-bacaan itu aku tidak tahu. Kemudian yang kedua, ada enggak keluarga ibu, ayah atau kakek nenek ibu yang orang pintar juga, umpamanya beliau seorang ustadz tapi bisa ngobatin, maaf nih. Yang mana nih di antara dua nih? Yang tadi ke orang pintar, minum air putihnya dulu, zaman dulu. Yang kedua ada keluarga yang pintar juga. Yang mana nih yang benar? Ke orang pintar. Ke orang pintar Iya, ya? Jadi betul. dulu? Iya dulu. Benar ya? Iya benar. Jadi Pak Ustadz. bukan akhir-akhir setahun, 2 tahun, 3 tahun ini enggak ya? Bukan, enggak. Benar dulu ya? Betul. Oh berarti enggak salah saya. Enggak salah betul berarti. Enggak salah. Ya udah. Ibu Lina Sari insya Allah ayunya juga sama, kakaknya juga dulu pernah dulu. Jadi ke orang pinter yang ya kalau orang bilang, orang biasa kan nggak tahu ya dia kiai tuh gitu dulu. Bukan penyakit gitu maksudnya. Kenapa? Sakit gitu terus ke orang Ke orang pinter, iya maksud saya gitu, iya. bisa sakit, bisa Iya. apa aja deh. Pokoknya ke orang pinter. Nah ibu kalau memang itu yang dingin-dingin di kaki ini bisa hilang, yang pertama adalah ibu harus makan dulu. Ibu siapa tahu dingin-dingin itu nggak taunya lapar kaki perutnya. Enggak lah. Enggak kan? Oh enggak. Ya sudah itu berarti hangus. Berarti yang berikutnya adalah ibu harus ikhlas jika dulu ke orang pintar pada waktu sakit diberi bacaan-bacaan tertentu melalui air putih. Jika memang bacaan tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam, ibu harus ikhlas. Aku ikhlas ya Allah jika aku dulu pernah melakukan perbuatan musyrik. Aku mohon ampun. Itu pertama kali. Ya Bu aja ya. Iya. Itu pertama kali mohon ampun ya Allah jika aku dulu pernah melakukan perbuatan musyrik, yaitu minum air di mana bacaan-bacaan itu aku tidak tahu. Jika bacaan tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, aku mohon ampun kepadamu ya Allah, dan aku mohon agar bacaan-bacaan tersebut keluar dari tubuhku. Amin. Cukup seperti itu. Jadi doanya nggak usah benci, nggak usah dendam, doa aja yang baik pada Allah. Dan doa itu nanti tiap kali selesai selesai sholat doanya seperti itu. Mudah-mudahan nanti kakinya anget lagi. Amin. Ibu tadi kakinya dingin nggak Bu? Enggak. Nah, pakai kaos kaki ya. Siapa tahu nggak dingin, siapa tahu dingin gitu loh. Dingin nggak tadi kakinya? Dingin dong, dari mobil juga dingin. Ini aja dingin masih? Alhamdulillah enggak juga. Enggak sekarang? Apa kan ada ke Pak Ustadz? Oh. Kali ya. Kali ya. Kali. Sebenarnya yang takut itu bukan kepada saya. Yang takut itu pada Dai Albar. Masih tercium bau Ka'bah, bau kiswah. Ya. Bau kiswah. Baik Ibu, silakan Ibu, duduk kembali. Ya, makasih. Doakan seperti itu, mohon ampun atas kemusyrikan yang dulu pernah Ibu lakukan kepada Allah beberapa kali, dan mudah-mudahan doa mohon dikeluarkan ilmu yang tidak sesuai dengan syariat Ya. Islam. Baik. Itu mohon dikeluarkan oleh Allah, doa yang baik, insya Allah Allah akan Insya Allah. membantu. Amin. Baik Ustaz. Keutamaan menjenguk orang sakit. Nah inilah tema yang sedang kita bahas bersama dengan guru kita Ustadz Danu. Tapi sebelum dilanjutkan oleh beliau, kita akan berikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya atau konsultasi tentang penyakit yang diderita selama ini. Dan dipersilahkan yang mau tunjuk tangan. Ayo. Nih, baik Ibu silakan. Dari tadi kasihan. Ya. Ting di belakang. Ya. Mic-nya tolong dikasih dulu. Ya. Nanti ada kesempatan Ibu. Ya. Silakan. Singkat ya Bu. Bisa buat bagi-bagi yang lain waktunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya dari Jati Asih. Nama Ibu siapa? Nama saya Ibu Raidawani. Saya datang sama suami saya. Mana suaminya? Oh iya.
Silakan Bu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Iya, ini sekali lagi dapat gelas nih salamnya. Satu lagi dapat gelas. Dapat gelas. Begini Pak Ustadz, Iya Ibu. aku pengen nanya tentang penyakit suami saya. Ini yang ada di leher, terus ada di sini juga, terus ada di dalam tenggorokan. Saya sudah ke dokter, udah dibiopsi 2 kali, tetapi hasil PA-nya kata dokter selalu belum jelas gitu. Jadi saya itu meminta apa sih, solusi. Bu? Hasil PA, yaitu yang biopsi, kan Oh. diambil sampelnya terus Iya. dicek di laboratorium. Terus saya pengen nanya dengan Pak Ustadz bagaimana solusinya penyakit suami saya Pak Ustadz. Dokter belum jelas. Iya. Belum. Dokter yang pinter pakai alat aja belum jelas, apalagi saya. Saya alat nggak punya. Ya udah, iya. Ibu salah tempat kali Ibu tanyanya. Dokter nggak tahu bener, nggak bilang nih umpamanya ini kelenjar getah bening, nggak ngomong begitu. Waktu pertama Heeh. dia bilang dokter Heeh. katanya TB kelenjar, TB tapi kelenjar, setelah heeh. minum obat selama 6 bulan, Mm-mm. tapi ternyata bukan sembuh. Bukan sembuh terus. Bertambah Oh, gitu bertambah. benjolannya. Tadi di dalam tenggorokan nggak ada, sekarang ada Oh, gitu. oh. Dan yang bekas biopsi kemarin itu jadi Bengkak juga. malah infeksi. Gitu. Terus kata begitu. dokter apa lagi? Setelah Ya, TB kelenjar enggak? terus akhirnya saya pindah rumah sakit Heeh. ke ahli bedah tumor. Heeh. Terus di situ dokter kan membaca hasil PA-nya. Ternyata dia tidak setuju kalau itu tadi TB kelenjar katanya. Oh, Sebetulnya iya. ini dua-duanya belum jelas Ibu katanya. Lah beliau sudah bilang belum jelas, udah biopsi atau udah melakukan penelitian belum? Sudah itu. Terus Udah kata yang- beliau apa kalau dua-duanya belum jelas tadi? Ayo, Iya wah, itu. bingung. Saya juga bingung Pak Oh, Ustadz. bingung. Iya. Ya Karena- apalagi saya bu suami bukan kan gitu ya. Aduh gimana nih jawabnya ya? Ya sudah gini aja lah, saya jawab yang enteng-enteng aja ya. Dak, ya. Iya. Begini aja deh Bu. Ibu insya Allah suami ibu ini memang termasuk orangnya pendiam. Jadi kalau marah itu maunya diem, disimpan aja. Nah pertanyaan saya betul apa enggak itu aja deh. Iya sih memang Pak Ustadz. Hah? Kok iya sihnya ragu-ragu? Iya diem. Orangnya suami ibu pendiam nggak? Doyan ngomong apa banyak diem gitu? Kadang-kadang juga diem, cuman ngomong juga sih. Ya kalau ngomong. Maksudnya. Pantesan dokternya bingung, Bu. Nah, ibu juga bingungin. Iya. Begini maksud saya, kalau beliau itu jengkel, marah itu banyak diemnya gitu loh maksudnya itu. Iya. Daripada marah, wah, tapi banyak diemnya. Bener nggak? Bapak aja Iya. deh ngangguk, bener nggak kira-kira Pak? Kalau marah itu banyak diemnya gitu, Banyak diemnya benar. bener ya? Benar. Kalau ngomong normal sih ya, tapi kalau udah marah diem aja. Iya. Berhari-hari nggak hilang marahnya. Ya oke, sekarang mau tanya, mic-nya dipegangin untuk Bapak ya Bu? Ya, oh Bapak bisa. Pak, saya mau tanya, sekarang kaku-kaku nggak Pak lahirnya? Iya. Kaku ya? Saya mau tanya, Bapak sering nggak jengkel sama istri? Sering. Sering. Sering ya? Sering. Tapi jengkelnya Bapak, marahnya Bapak nggak bisa keluar kalau pas marah. Iya. Yang mau saya tanyakan juga adalah kenapa Bapak sering jengkel sama istri? Ya masalah ekonomi lah biasa. Masalah lah. ekonomi. Gimana istri nggak Ya, ngasih nafkah kadang-kadang. sama Bapak? Kadang-kadang cekcok biasa lah masalah ekonomi. Ekonomi Kadang-kadang istri kan nggak terima. Nah, akhirnya kan saya agak nuntut lah daripada istilahnya. iya daripada saya diem aja gitu. Oh diem tapi gondok gitu ya. Mm-mm. Ibu sih nuntut. Gimana? Makanya nanti juga begini aja deh. Bapak namanya siapa? Bapak Muhroji. Bapak Muhroji. Muhroji. Pak Muhroji begini aja. Pak Muhroji jangan sering jengkel sama istri, belajar untuk memaafkan. Mau nggak kira-kira? Ya mau. Benar nih? Benar. Benar nih. Iya. Baik, Ustadz. Sebelum Ustadz lanjutkan kembali, Oh, ya, oke. kasih solusinya. Kita break dulu sebentar, Ustadz. Kita Boleh. jeda dulu.
Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali tadi salah satu jamaah yang berkonsultasi kepada Ustadz Danu, ini Bapak Muharaji. Silakan Pak dilanjut, Ustadz. Langsung kasih solusi aja Ustadz. Iya, jadi Pak Muharaji mulai hari ini belajar untuk memaafkan istri semata-mata karena Allah. Jadi jangan jengkel, marah kalau diem, marah, diem. Ini udah mau ngomong sih di sini, akhirnya sini yang bengkak semua.